Tidak disebut samawi kalau Tuhannya turun menjadi manusia. Itu itu ajaran pagan. Ketemu dengan Tuhan Allah. Di mana? Itu disaksikan oleh murid-muridnya. Oke, di mana Yesus pernah bertemu dengan? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu liyuriyahu. Apa gimana? Al-Aqsa ke Mekah. Masjid Al-Aqsa tahun berapa dibuat? Aduh, gimana sih? Ini mau diskusi atau mau ngapain ini? Enggak. Iya, Masjid Al-Aqsa tahun berapa ada, Mang? Al-Aqsa itu adalah rumah Tuhan yang diwariskan. Sinagoga dulu punya orang Yahudi, bukan punya Islam, bukan masjid. Punya Kristen, bukan? Bukan. Oh, bukan. Kirain punyamu. Gitu. Oke. Oke. Nah, sekarang kembali pertanyaannya. Terbanglah dari Mekah ke Israel, ke Al-Aqsa, ke Yerusalem. Disaksikan, dilihat sama si Jibril, dilihat sama si Allah, kan gitu kan? Ya, terus? Hanya mereka bertiga lah yang tahu kan? Ya, terus? Kejadian itu. Oke, terus? Benar? Ya. Terus setelah itu 200 tahun kemudian baru ditulis-tulis kan? Direvisi lah 4 kali. Benar nggak? Terus? Terus kalian bilang itu langsung turun dari langit dalam bentuk buku asli. Mantap kali lah. Iya. Yang punya orang lain itu semua palsu. Oh gitu. Terus ditanya, kalau kau bilang yang lain itu palsu, mana aslinya? Ngahok lah kalian. Oh kan gitu. Sekarang saya tanya, Al-Quran aslinya di mana? Oh gitu. Al-Quran itu asli, nggak ada palsu, asli semua. Oh iya, asli dari mana turunnya? Turunnya dari Allah kan? Dari langit, langsung turun dalam bentuk buku. Oh enggak dong. Itu mungkin, terus gimana turunnya? Itu kitabmu. Coba kau baca Wahyu 5, Wahyu 10 nomor 10. Kitab kita jelas itu ditulis oleh beberapa rasul. Lalu Wahyu yang dikatakan kemudian Wahyu 10 nomor 10 itu apa? Apa katanya di situ? Lalu aku mengambil buku itu. Kau yang mendalilkan, kau harus membuktikan. Wahyu 10 kan saya sudah mau baca. Mulutmu aja yang kayak pantat ayam. Iya, bacakanlah, bacakan. Lalu aku mengambil buku itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku. Ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Ini buku apa yang diterima dari malaikat? Yang aku itu, yang ngomong aku itu siapa? Kamu lah yang menjelaskan. Yang ngomong aku itu siapa? Kamu lah yang menjelaskan. Ini buku bukan? Yang ngomong aku itu kamu kan baca. Kamu lah yang menjelaskan. Saya sudah mendalilkan. Yang kamu ngomong itu. Ini sudah ada dalilnya. Aku serahkan samamu. Kau pretelin lah. Masa kau mengerti tentang Al-Quran katanya, tapi bohong. Yang ngomong aku di situ siapa? Iya, kamu lah yang jawab. Itu kitabmu. Makanya kau baca acak sebelumnya dan selanjutnya. Ya kau lah yang baca. Enak kali kau suruh aku baca. Bilang aja kepepet. Bilang aja kepepet. Kalau kalian ternyata kitabku turun dari langit. Sama seperti Al-Quranmu itu. Ternyata kitabku turun dari langit. Akui aja. Kitabmu. Kamu katakan tadi Al-Quran turun dari langit. Ternyata kitabmu yang turun dari langit berupa buku dibawa oleh malaikat. Yang ngomong itu siapa? Mana ku tahu? Itu tugasmu menjelaskan. Enggak, Bang.
baca semua ayatnya Wahyu. Ya sudah, itu. menurutku siapa? Kau hanya baca sebagian. Udah ya sudah, kamu jelaskan. Ya sudah, kamu jelaskan. Udah, kamu jelaskan. Kalau mau saya jelaskan, datang ke tempat saya, bawa Alkitab. Saya mau dasar jelasin. Oten, dasar Kristen penipu. Jantung, Sama lah. Aduh, kasihan. Ternyata kitabnya jatuh dari langit, dibawa oleh malaikat. Al-Quranmu itu turun dari mana? Aduh. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini kitabmu. Ini kitabmu dikatakan bahwasanya aku, katanya. Dan aku melihat. Aku itu siapa di situ? Ya tanya dari kitabmu ini. Aku yang harus bertanya samamu. Aku di sini siapa? Siapa tahu Pak Bom. Ini kan surat kabar. Untuk mengetahui aku di situ siapa, ya kau aku tanya. Ngapain kau tanya aku? Ini bukan kitabku. Ini surat kabar yang kau imani kan? Nah, di situ dikatakan, aku mengambil buku itu dari tangan malaikat itu dan aku memakannya di dalam mulutku dan terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Untung nggak bencret. Itu derita lu. Itu kitab lu. Ini surat kabar punyamu, bukan punyaku. Yesus aja nggak tahu ini kitab apa. Itu si Wahyu. Dah, dia tahu, saya tahu, orang-orang Kristen, orang-orang Islam tahu. Ini buku-buku mimpi. Kata Wahyu itu dari Islam, dari Al-Quran. Ini buku mimpi. Ini buku mimpi. Yang saya tanya samamu, yang saya tanya samamu, ini buku diceritakan, diantar oleh malaikat, lalu ada yang mengambilnya, lalu memakannya. Lalu terasa perutnya itu pahit. Saya tanya samamu, aku di situ siapa? Mampus. Aku di situ siapa? Itu Wahyu. Iya. Rasul Wahyu. Udah saya jawab. Aku tidak tanya itu Wahyu, itu ilham atau mimpi atau dongeng. Aku tidak tanya. Yang saya tanya, aku di situ siapa? Iya. Dia akunya itu Wahyu. Iya, Wahyu. Wahyu, udah naik kelas kamu Wahyu. Kamu dengar dulu. Sekarang aku nanya, boleh nggak nanya? Ini selesaikan dulu ini. Kamu udah dikasih tahu kok. Iya, otak udang pula, otak udang nangis. Ini kitabmu, kenapa dimakan sama orang? Sudah dijawab. Sekarang kitabmu turun dari langit, jatuh di mana? Di mana Al-Quranmu itu jatuh? Di Gua Hiro. Emang lu pikir kayak kitabmu? Emang kitabmu kayak kitab di Gua Hiro sama si Mamat? Kitabmu, nah kan menghujat dia, menghujat, sakit hati. Iya, kalau sakit kitabnya dimakan sama orang, sakit hati. Kitabmu itu jatuh dari langit, ditendang-tendang sama itu kaum Parisi, diambillah. Waduh. Bang Juma diculik. Iya. Dasar Oten. Kitabnya jatuh, ditendang-tendang kaum Parisi, diambil. Dasar Oten. Iya. Jadi kalian itu seperti itu. Aki Zuma ya. Di situ kan dikatakan aku memakan kitab itu. Aku masa Wahyu. Sejak kapan Wahyu itu makan? Saya tanya, sejak kapan Wahyu itu makan? Jangan ngawur kalau nyamuk ya. Bilang itu dia perumpamaan, dia mengumpamakan kitab tersebut. Manis di mulut, pahit di perut. Masa Wahyu makan? Dengar dulu. Jadi dia begitulah dia menggambarkan kitab itu. Menggambarkan kitab itu. Sekarang sama dengan Al-Quranmu. Udah. Bagaimana turunnya kalian nggak bisa jelaskan. Dia menggambarkan firman itu turun ke dalam tubuhnya. Udah terjawab. Lucu nih Oten. Lucu. Kamu cuma sok pintar, sok tahu. Padahal ini kita sedang bertanya samamu yang pintar. Kita sedang bertanya kepadamu yang pintar. Perumpamaan apa? Tadi kamu menghina dengan mengatakan Al-Quran jatuh dari langit. Saya kasih bukti bahwa kitab pula yang jatuh dari langit, katanya berupa buku. Dari langit enggak? Kitabmu jatuh dari langit enggak? Lalu aku mengambil buku itu dari tangan malaikat itu
dan memakannya di dalam mulutku dan terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, sama Tuhan. perutku menjadi pahit rasanya. Ngomongin Alkitab, ngomongin Tuhan Yesus, ternyata seks sama si Pirja. Gitulah kehidupan kalian. Tuhan lahir dari ngomong apa? Ngomong apa? Mau saling menghina gitu ya? Dia menghujat agama orang lain. Yang menghina agamamu siapa? Yang menghina agamamu siapa? Yang menghina agamamu siapa? Agamamu itu sudah hina dari sana. Agamamu berasal dari produk yang hina. Saya dengar dulu ya. Siapa Kristen itu menurut Yesus? Kutanya dulu. Kalau agamamu itu tidak hina, berarti Yesus yang ngajarin. Siapa Kristen menurut Yesus? Jawab dulu. Saya mau dengar. Yuk. Siapa agama Kristen itu menurut Yesus? Nangis kan? Kalau agamamu itu tidak berasal dari agama pagan, pasti Yesus ngajarin tentang Kristen. Di mana Yesus menyinggung Kristen? Silakan. Udah, saya ajarin ya. Silakan ya. Jangan ajarin saya. Jawab pertanyaan saya. Di mana Yesus mengajarkan agama Kristen? Menyembah manusia, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, Tuhannya keluar dari vagina. Saya tanya samamu, siapa dan kapan Yesus mengajarkan kemudian tentang agama yang Tuhannya berasal dari mayat? Baru saya jawab. Oke, dengarkan baik-baik ya. Dengarkan baik-baik. Siapa yang mengajarin kemudian tentang aliran kepercayaan bernama Kristen itu? Kalau udah selesai ngomong, apakah diam dulu. Diam. Ini siapa? Kutanya lagi, kuulang lagi ya. Ini panjang ini. Kalau kamu diam, tidak mau diam, panjang ini, panjang. Karena kamu datang untuk menghina, bukan untuk berdiskusi baik-baik. Kamu naik-naik dibilangnya mau silakan tanya saya tentang Kristen. Giliran ditanya kau panik, kau stres berat. Nah sekarang saya tanya samamu. Kalau kamu itu betul-betul, kalau agamamu itu benar berasal dari Yesus, tentu Yesus pernah menyinggung tentang aliran kepercayaan penyembah mantan mayat yang dinamai Katolik awalnya, lalu pecah, entah menjadi apa-apa aja. Sekarang pertanyaan saya, ada tidak Yesus pernah menyinggung, menyebut, menyindir tentang aliran kepercayaan bernama Katolik itu? Jawab. Udah selesai belum? Dah. Yang penting kamu paham pertanyaan saya. Jangan kau seperti permanen gila permanen. Silakan. Udah. Yesus itu tidak mengenal namanya Kristen. Udah. Orang Kristen yang mengenal Yesus. Apalagi berarti sepihak. Nih, kamu dengar? Orang belum selesai ngomong. Aduh. Berarti sepihak dong. Udah. Berarti sepihak. Yesus mengatakan, aku dengar, tajarin. Yesus berkata dalam, saya ajarin kamu, saya ajarin supaya kau waras. Ya, jangan kau tetap di aliran kepercayaan yang Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan. Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Kalau Yesus tidak menyebut pengikutnya sebagai Kristen, berarti Kristen ini hanya ngaku-ngaku sepihak berarti. Itu namanya cinta bertepuk sebelah pantat. Udah sadar kau? Bahwa aliran kepercayaan yang kau anut itu tidak pernah diajarkan Yesus. Sadar belum? Woi. Udah belum mulutmu. Kalau udah tahu ya. Emosi dia. Ya udah, kamu sudah akui kan bahwa aliran kepercayaan bernama Kristen itu Yesus tidak pernah kenal, oke? Maunya ngomong sendiri aja, nggak pernah ini. Namanya. Ya kalau kau ngomong salah, aku tangkis lagi. Ngapain dibiarkan ngomong kalau cuma nyerocos? Untuk apa? Kita membutuhkan yang sedikit pintar, yang sedikit cerdas, bukan penghujat. Ngerti kau? Iya, murid dari Muhammad seperti ini. Nah, itu kan? Mau dengar nggak pengajaran saya? Oke, saya mau dengarkan pernyataan Yesus tentang Kristen. Udah, biar saya ajarin. Udah, diam ya. Diam, 2 menit aja. Udah, Yesus itu udah tidak pernah mengatakan pengikutnya itu Kristen. Satu. Katolik.
Udah? Satu, ya udah. Orang Kristen adalah pengikut Kristus. Ya. Pengikut Kristus. Kamu dengar dulu. Ya, ini. Para lu para. Yang disebut Kristen itu orang-orang yang ada. Diam. Orang bikin belum ngomong. Bikin malu Kristen ente. Hei, bikin malu Kristen ente itu. Paham? Kalau kamu sudah mengakui bahwa Yesus tidak mengenal Kristen, lalu kemudian Anda mengaku Kristen itu, kami itu adalah pengikut Yesus, itu namanya penyesatan dan kebohongan yang nyata. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan Anda pengikut Yesus, tapi Yesus tidak pernah menamai pengikutnya dengan Kristen? Berarti Anda itu penyusup, Anda itu serigala berbulu landa. Yesus mengenal pengikutnya. Orang baru bicara dua kata. Iya, karena kamu salah. Karena kamu salah, Tuyul. Aku pikir kamu itu ada isi, ternyata kamu kosong. Kamu nggak ada isi, kamu tong kosong. Sekarang saya tanya samamu, apakah pengikut Yesus? Apakah pengikut Yesus? Kau pergi ke gua Hira. Apakah pengikut Yesus itu makan babi? Jawab. Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab. Sebelum dilanjut, Akhi, ini penting. Ya. Terkait channelnya Akhi itu kan upload pemotongan kurban ya. Itu kalau bisa dihapus, diedit, di blur itu yang ada sapi, motong sapi kelihatan darah. Itu bahaya. Tapi berharga buat Kristen, Bang. Loh, nggak dengar ya? Ya masalahnya YouTube abang loh, bukan masalah tetennya. Tapi Oten suka darah, minum darah, makan daging orang. Iya, tapi YouTube abang, gara-gara darah itu YouTube abang kena, man. Gimana sih ini? Iya, baca ya, saya baca. Iya, baik. Bro. Nah, ini loh, yang bermasalah ini loh. Pertanyaan saya, apakah pengikut Yesus itu makan babi? Jawab. Jawab. Tidak. Makan babi. Di mana tertulis orang-orang Yahudi makan babi? Woi. Di mana? Emang pengikut Yesus itu hanya orang Yahudi? Iya dong. Di mana ada pengikutnya Yesus itu di luar Yahudi? Di mana Yesus mengaku? Tunjukkan. Di mana Yesus mengaku bahwa dia diutus untuk non Yahudi juga? Di mana? Dasar cuplis. Tunjukkan dalilnya bahwa Yesus mengaku diutus untuk non Yahudi. Mana? Hei. Ini saya panggil babi saya ini. Hei. Mana dalilnya Yesus mengaku diutus untuk non Yahudi? Mana pemakan babi? Hoi, jawab. Oh gitu ya, panggil babi gitu. Iya, panggil babi itu begitu. Di kampung saya itu namanya Pangela. Si Muhammad, udah. Ditanya apa jawabnya? Si Muhammad. Saya tanya, di mana Yesus mengaku bahwa dia diutus untuk non Yahudi? Di mana? Kabarkanlah semua. Yang saya tanya, di mana dalilnya Yesus mengaku diutus untuk non Yahudi? Kalau kayak kamu, nggak bakal ada orang Kristen percaya Muslim malah makin benci. Yesus mengaku aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Mana dalilnya kelanjutannya? Aku diutus untuk non Israel. Mana? Ustaz Somad. Mana dalilnya? Cuman curhat. Turun. Bawa Ustaz Somad. Turun. Kamu ke gereja jilat pantat pendeta biar kamu waras. Hus, ha, hu, ha. Urusan lu mau semakin benci, tak ada urusan lo. Agamamu agama warisan penjajah kok. Gak ada kata yes bagi penghujat. Ya, malam Bang Juma. Malam Bung. Malam. Ya ini Bang, tadi kan ada bahasa abang gini.
bahwasanya apa ya? Bahwasanya ajaran Kristen itu, ajaran Kristus itu Yesus nggak boleh di luar dari apa? Yahudi gitu ya. Iya. Bangsa Israel. Iyalah, oke. Jadi kalau kami mengikuti ajarannya Bang untuk kehidupan kami sehari-hari, apa salah gitu? Jadi gini saudaraku ya, Anda sekarang ini bukan mengikuti ajaran Kristen, ajaran Yesus. Yang Anda anut sekarang itu adalah ajaran Kristen. Silakan aja, lanjutkan kekristenan Anda, karena itu adalah hak saudara. Tapi kalau mau mengatakan pengikut Yesus, itu dulu yang perlu ditelaah lagi baik-baik. Iya, coba lanjut. Oke, karena pengikut Yesus itu nggak ada yang ibadah minggu. Pengikut Yesus nggak ada makan babi. Pengikut Yesus itu tidak ada yang tidak bersunat, Bang. Dan pengikut Yesus tidak ada yang beranggapan Tuhan pernah jadi bayi. Kalau masalah ibadah di hari Minggu itu dulu pada saat kerajaan Romawi itu supaya tidak sama seperti orang Yahudi. Orang Yahudi dulu itu sering berontak gitu. Setahu aku sejarahnya ya. Orang Yahudi dulu suka berontak. Jadi orang Yahudi dulu, Kristen ini pun dulu sebenarnya mau beribadah hari Sabtu. Jadi supaya peribadatan ini tidak dibubarkan sama orang Romawi, jadi dibikinlah Bang hari Minggu gitu. Iya, jadi gini. Sebenarnya itu adalah salah satu alasan. Tapi fakta yang ada di lapangan, sebelum Katolik ini hadir di Kekaisaran Roma, ya, mereka memang sudah ibadah hari Minggu. Mereka ibadah Sandai, hari matahari. Begitu kemudian mereka menggabungkan antara kitabnya Yahudi dan kitab mereka. Mereka menamai kitabnya orang Yahudi Perjanjian Lama. Mereka menamai kitab mereka dengan Perjanjian Baru. Mereka gabungkan kemudian. Jadilah ibadah hari Minggu itu kemudian sebagai ibadah, sebagai hari ibadah resmi untuk ajaran baru Kekaisaran Romawi yang berkuasa pada saat itu. Maka seluruh elemen yang dibawa jajahan atau di pemerintahan Romawi harus tunduk kepada agama baru, yaitu Katolik. Nah, apakah ada pengesahan dari Yudaism? Nggak ada. Jadi Katolik itu agama berdiri sendiri, tak ada hubungannya secara iman dengan Yahudi, dengan Yesus dalam hal ini. Yesus tak mengenal agama itu. Agama Kristen itu Yesus tidak kenal. Seperangkat prosesi ibadah Kristen itu Yesus tidak kenal. Ya karena memang Bang, Yesus tidak membawa agama, dia membawa ajaran damai gitu. Jadi setidaknya kalau Yesus tidak membawa agama, itu kan cuma penamaan Kristen. Tapi minimal ajaran-ajarannya Yesus bawa. Nah, sekarang ada nggak Yesus bawa ajaran ibadah hari Minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah dirinya? Ada nggak Yesus bawa ajaran itu? Kan nggak ada. Jadi bukan cuma namanya Kristen yang tidak dibawa Yesus. Ajaran Kristen pun tidak dibawa oleh Yesus. Apa yang di Kristen sekarang yang dibawa oleh Yesus? Ada nggak ada, Bang? Kayak di Komal-Komal ini kan sering itu ejekan gini loh. Bukan ejekan, mungkin hanya pemahaman lah kita bilang ya kan. Bahwasanya kami menyembah manusia, bahkan ada yang ngejek nonotnya Yesus itu Tuhan enggak gitu. Itu kan enggak bagus gitu kan. Itu nanti bisa menimbulkan ini loh, saling membenci antar umat beragama gitu kan. Nah, jujur di keluarga kami pun mualaf, kami 7 bersaudara mualaf 2 Bang. Di keluarga kami pun banyak yang mualaf, haji-hajah pun banyak juga gitu. Jadi aku nggak suka yang namanya menjelekkan. Ya kita kan diskusi mencari kebenaran, saling belajar lah dibilang gitu kan. Jadi gini Bang, ada nggak fakta Yesus itu bukan manusia? Ya kalau secara lahiriah Bang atau secara jasmani ya kita tengok ya dia manusia gitu. Jadi kan yang dipandang kami yang orang Kristen lah yang kami imani, rohnya Bang yang kami ini gitu. Roh yang menjelma menjadi manusia ini, itulah Tuhan tadi gitu. Tapi roh dalam diri Yesus itu kan ciptaan juga. Bukan diciptakan Bang.
Dia menjelma gitu. Mana bisa roh diciptakan? Loh, jadi yang dikatakan di Zakaria 12 nomor 1 itu salah. Mana Bang? Coba kita apa namanya? Diskusi dulu coba. Silakan, Zakaria 12. Zakaria 12 nomor 1. Terpana. Sebenarnya Tuhan itu jadi dagingnya Yesus atau jadi rohnya Yesus sih di kejadian di Yohanes 1:14 itu? Ucap ilahi firman Tuhan 12 ayat 1 ya Bang ya? Iya. Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan dan membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang mencipta roh ya oke, menciptakan roh abang ya. Iya. Jadi Bang, kalau dalam pemahaman kami Bang, bukan roh yang diciptakan ini Bang, yang di Yesus ini tadi gitu. Karena kan mungkin pada umumnya kita tahu Yesus lahir bukan dari hasil hubungan badan gitu kan. Iya, jadi kan abang tadi mengatakan secara jasmani Yesus itu manusia. Islam mengatakan saudara menyembah manusia. Karena kami melihat Yesus itu manusia. Rohnya pun roh manusia Bang. Terdiri dari apa yang saya sampaikan di Zakaria 12:1 itu sebagai alas awal. Untuk menyatakan bahwa Tuhan menciptakan segala roh yang ada dalam diri manusia. Yesus manusia, Anda pun mengakui jasadnya manusia. Berarti sebagai manusia, maka rohnya adalah ciptaan. Oke. Jadi kalau kayak gitu lah Bang ya kan. Roh itu diciptakan. Yang menciptakan roh itu sepengetahuan abang siapa? Kalau kami menyebutnya Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, bisa dibilang juga Tuhan lah ya gitu ya. Iya. Jadi yang membuat abang nggak menganggap Yesus itu Tuhan di mana? Ya karena Yesus sendiri mengakui dirinya bukan Tuhan. Jadi kalau ada ayatnya Bang, kayak mana Bang? Silakan Anda tunjukkan. Yakin? Yakin dong. Kita ambil dulu yang agak sikit-sikit dulu ya kan? Iya, silakan. Dari Yohanes 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kalau dasar itu Bang, Adam lebih dulu dari Abraham. Gimana? Adam lebih dulu Bang dari Abraham. Bahkan Salomo mengatakan sebelum langit digariskan, aku sudah ada. Oke, bisa ya. Tunggu Bang ya. Ya, ada lagi? Jadi kalau ada pengakuan Yesus dia Tuhan kayak mana Bang? Ya silakan. Ya, abang akui dia Tuhan gitu maksudku. Baptis saya Bang, kalau ada baptis saya Bang. Yakin? Iya, saya akan mendatangi Anda dengan cara ngesot 100 kilo. Bang, jangan ini, aku nggak suka. Iya Bang, iya. 15 tahun ini udah nih. Silakan. Yohanes 13 ayat 13 pasti lah gitu. Bukan, aduh. Nah, mana? Tunggu ya. Kalau nggak terbukti, bagaimana dengan Anda? Konsekuensinya? Pindah agama aku Bang. Oke, lanjut lagi. Bahaya ini saudaraku ini. Silakan. Tunggu Bang, tunggu. Dalam Matius 21 ayat 1 sampai 3. Coba dibuka juga di situ. Kubacakan? Ya, silakan. Matius 21 ayat 1 sampai 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage.
yang terletak di Bukit Zaitun. Yesus menyuruh 2 muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depan itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ada kan, Bang? Bang, kalau di ayat itu, kalau memang Yesus Tuhan, ngapain keledai aja harus ngambil punya Bang, orang? Ini perkataan Yesus loh. Iya, kalau memang Yesus Tuhan, udah ada kan perkataan Yesus, dia mengaku Tuhan. Jadi apalagi udah titik. Di mana di situ ngaku Tuhan, Bang? Aduh, Bang, baca. Coba Anda perhatikan baik-baik ayat itu. Kalau Yesus Tuhan, Bang, seharusnya keledai tidak ngambil punya orang tanpa izin. Harusnya tinggal izin salah jadi keledai. Lanjut ya. Oke, lanjut. Aduh. Ia akan segera dan jikalau ada orang menegurmu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Kalau dibilangnya, kalau ada orangnya di situ, bilang Tuhan memerlukannya dan akan mengembalikannya. Oke. Gimana? Ada pengakuannya Tuhan? Iya. Lah iya. Ada pengakuannya Tuhan? Enggak, itu aja. Aduh. Coba menurut Tuhan itu, Bang, Tuhan itu kan maha kuasa. Maha pencipta. Ya masa butuh keledai aja nyolong punya orang. Gini aja, gimana Bang. sih? Gini aja. Abang jangan berkelit, Bang. Sebenarnya lo ada, berkelit. Oke, ini justru ini menunjukkan kelemahan Yesus ini. Kalau memang dia Tuhan, ngapain keledai aja nyolong punya orang, Bang? Oh, gini, Bang. Itu bisa kubantahkan dengan seperti ini. Allah itu maha kuasa enggak? Maha kuasa. Nah, kalau Allah maha kuasa, ngapain dia perlu nabi-nabi untuk mengajar umat manusia? Karena Tuhan tidak bisa bicara langsung dengan manusia. Karena kalau Tuhan bicara langsung manusia, Tuhan mati. Apa manusia mati? Dari mana, Bang, di tahu kitab akan Keluaran mati? tuh. Di kitab Anda. Dari mana akan mati? Di kitab Anda. Enggak ada di itu, kitab Bang. Keluaran tuh. Sekarang gini, yang aku kalau ada pertanyakan. gimana? Kalau ada gimana? Slow lah. Nanti kita bahas itu. Yang aku bilang bentar. kan, kayak mana kalau ada pengakuan Yesus kalau dia itu Tuhan? Itu pertanyaanku tadi. Aku ngesot ke tempat abang, pindah agama, nggak usah masuk Kristen gitu, pindah agama yang lain aja. Betul, Bang. Ya. Izin namanya. Ya, ini bentar nih. Oh, sedikit. Ini dia nggak tahu ayat ini ya. Keluaran 4 ayat 33. Pengakuan Yesusnya aku bilang, bukan yang nggak usah begini, Bang. Kita gini loh, aku dengar dulu. Aku sering kuperhatikan Anda ini nggak konsisten. Bentar sedikit, Bang. Dengar, Bang, dulu. Bang, bentar sedikit, Bang. Bentar. Mana pengakuan Yesus dia Tuhan? Kalau ada aku pindah agama katanya. Bang, ya, kan? Anda tadi kan nanya. Yesus tidak ngaku Tuhan loh. Ngaku, Bang. Nggak ada. Waduh. Itu terjemahan. Baca aja bagus. Baca aja. Itu kan terjemahan. Kan Yesus tidak menggunakan bahasa Indonesia. Kan Yesus menggunakan bahasa apa? Gak usah pala langsung ke terjemahan, Bang. Lah, enggak. Ini kan yang kita tanya Yesus. Pengakuan Yesus Tuhan itu mana? Anda menunjukkan terjemahan. Loh. Nah, bahasa aslinya yang Yesus lontarkan dari mulutnya itu apa rupanya? Bahasa Indonesia. Kan Yesus yang kita tanya, bukan penerjemah. Artinya bukan orang-orang yang duduk di kursi lai. Yang kita tanya ini Yesusnya. Kan gitu, Bang. Berarti harus aja, Bang. Jadi gini loh, udah sering orang abang mengejek bahwasanya kami Kristen botol, penyembah mayat, penyembah Tuhan bernonot, gak suka gitu loh. Lah itu kan Bang, Anda yang mau. Kalau buktinya memang begitu, Yesus bernonot. Yesus Anda imani pernah jadi mayat. Kalau orang abang mengakui dia utusan, kami oke-oke aja gitu. Ya memang Yesus mau juga, gitu. Dia Yesus mau diakui utusan. Dia rabi juga. Tapi yang bermasalah itu Tuhan. Juga. Dia Allah juga. Nah itu bermasalah itu. Nah, kayak mana? Aku bacakan lagi ayatnya. Nah itu bahasa Indonesia, Abang. Anda punya akal kan? Bang. Loh, orang ini kenapa sih
Inilah kelemahan Kristen karena nggak mau Kelemahan pintar, Kristen. maunya Karena cuma ini, bodoh-bodohi sekarang orang. inilah, Bang. Sekarang saya tanya sama saudara, Yesus itu bahasa Indonesia atau bahasa Yunani? Mau bahasa apapun, Bang. Itu kan udah diterjemahkan ke Di bahasa sinilah Indonesia. kenapa kalian itu dihinakan. Bang Juma. Lucu Kena ente tipu itu. dia. Bang Juma. Anda mau menipu? Bang Juma. Abang akui nggak yang tertulis itu ajanya. Lah ini kan terjemahan. Kami bukan orang Kristen yang bisa ditipu. Ini terjemahan. Ini kan iman kami gitu. Lah itu iman Anda, bukan iman Anda yang kami tanya. Yang kami tanya pengakuan Yesus. Lucu kan? Itu kan pengakuan Yesus. Lah itu menurut iman Anda. Yang kita minta pengakuan asli dari Yesus itu mana kalau dia ngaku Tuhan? Kalau mana? pengakuannya asli, Bang, 2000 tahun yang lalu lah, Bang. Nah, berarti Anda ingin mengatakan bahwa ini tidak asli lagi pengakuannya? Kayak mana lah menjelaskan sama orang Kok abang jadi ya? tanya diri saya, kalau Anda mengatakan Yesus bahasa Indonesia, berarti ini udah benar. Tapi kalau Yesus tidak menggunakan bahasa Indonesia, Anda harus cari. Sebenarnya Yesus ini menggunakan bahasa apa? Bahasa aslinya apa? Jadi ginilah, abang baca Alkitab kami pakai bahasa apa? Kami menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Ya Aramaik. udah, ini kan bahasa Indonesia yang abang baca. Nah sekarang Yesusnya menggunakan bahasa apa? Loh, ini kan terjemahan sesuai yang aslinya. Walama. Aslinya itu kurios. Aslinya itu kurios. Nah, kurios dalam bahasa Indonesia apa? Pengakuan aja yang penting sama aku, Bang. Enggak nyapa lah Pengakuan Yesus kurios. Alamak. Jadi Bang gini, Bang Juma. Iya saudara, kenapa? Nah gini. Kalau mau membaca firman Tuhan kami, maunya berdoa dulu gitu. Jangan berdoa kita mencari tujuan kita gitu. Jadi Anda sudah mengakui orang-orang yang duduk di lai itu adalah Tuhan Anda? Enggak. Lah ini bahasanya mereka. Loh, ini kan terjemahannya. Bahasanya Yesus begini enggak? Sekarang gini lah Bang Juma, gini contoh Al-Quran itu bahasa Allah. Yes. Hah? Firman Allah. Arab tuh, Allah itu bahasa Arab. Ketika Allah mewahyukan Al-Quran Allah bahasa Arab enggak? Ketika Allah mewahyukan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Enggak yakin aku itu bahasa Arab Allah itu Bang Juma. Lah, beliau sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran. Sekarang ginilah, semua nabi mujizatnya, mujizat nabi, keajaibannya nabi itu semua nampak manusia, dinampak orang banyak. Hanya keajaiban Nabi Muhammad lah yang nggak tahu, nggak ada yang nengok. Siapa bilang? Buktinya satu Arab mengikuti beliau. Yesus bergejibun Itu mujizat aja. yang Yesus bergejibun mujizat. Itu aja ya kan. Musa di hadapan ribuan orang dia membelah laut. Yesus di hadapan orang dia menghidupkan manusia. Ada nggak pengikut Nabi? Ada nggak kemudian orang Yahudi Pengakuan percaya itu? aja yang penting Bang Juma. Nggak Sekarang usah saya tanya, ngeyel-ngeyel. ada tidak orang Yerusalem sekarang menjadi Kristen? Ada? Siapa? Ya, ada di situ gereja Bang Juma. Udah. Cuma kalau di Israel itu Yudaism. Percuma banyak mujizat kalau tidak diakui oleh bangsanya sendiri. Sekarang gini lah. Itu mujizatnya jangan-jangan dikarang sendiri oleh Kristen. Nggak ada Kristen mengarang Bang Juma. Lah ini Masalah buktinya. mujizat Yesus. Ini kalau Anda tidak ngarang ini, Anda mengatakan Yesus Tuhan, ini apa namanya? Loh, itu kan terjemahan dari bahasa bagus. Yesus yang Aramaik. Aramaik pula. Original teks kitab saudara itu bukan Aramaik tapi Yunano. Itu gini Bang Juma, pada saat itu dibikin dalam bahasa Yunani dan bahasa-bahasa Mana yang lain ucapan kok Yesus ada? kalau begitu? Kalau begitu mana ucapan Yesus dalam bahasa aslinya? Loh, itu kan ditulis dalam bahasa-bahasa yang muridnya. Ini yang saya tanya Yesusnya. Banyak kali. Tadi Anda Abang ngeyel, bilang di Alkitab nggak Anda ada yang Yesus ngeyel. mengakui Tuhan. Yesus ini Kayak mana menggunakan kalau bahasa panggil Yesus itu dia Allah gitu? Kayak mana lagi coba? Yesus itu mengaku apa? Loh, Anda mengatakan mengaku Tuhan. Menurut siapa? Menurut Yesus. Menurut Yesus dalam bahasa Yunani apa? Alah. Bahasa Yunani lagi. Lah, Yesus menggunakan bahasa Abang apanya? baca bahasa Alkitab kami bahasa Indonesia kan, cuma nggak nampak abang dia mengaku Tuhan. Kan? Sekarang saya tanya Yesusnya. Yesus. Bukan kitab Anda. Siapa pula Yesus. bisa nanya Yesus? Abang bisa nanya Nabi Muhammad.
Yesus itu menggunakan bahasa apa dalam sehari-hari? Bang Juma. Loh, jadi Bang Juma gini, jangan bilang Kristen itu otak pemakan babi. Jadi kutanya lah. Lah memang faktanya ini sekarang. Oke, kutanya. Yesus itu bahasa apa? Kenapa babi itu haram? Kutanya, jawab dulu. Jangan loncat-loncat dulu. Yesus itu berbahasa apa? Pada saat dia di tengah-tengah Bani Israel, dia menggunakan bahasa apa? Masalah bahasa apa itu dia bahasa daerah dia lah itu. Lah berarti Anda nggak mau tahu Yesus ini mengaku Tuhan atau tidak? Bang Juma. Lah. Ini 100 tahun kemudian kata Tuhan ini bisa berubah menjadi kucing kalau begitu. Oh, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Oh, ini udah diartikan Bang Juma, udah diteliti, udah dipelajari. Sekarang ketika Yesus berbicara, dia mengatakan kata mar dalam bahasa Aramaik. Mar artinya dalam bahasa Indonesia apa? Nggak tahu. Tuhan. Kalau Tuhan, bahasanya Yesus apa? Allaha. Ada nggak Yesus mengatakan Allaha? Tidak. Ada nggak Yesus mengatakan Theos? Kagak. Dia hanya mengatakan Kurios. Berarti dia hanya Tuhan. Orang Indonesia berbicara mengenai Tuhan dan Tuhan. Itu berbeda. Aku sering dengar abang soal gini loh. Aku lebih paham Bible daripada orang Kristen. Oh pasti dong. Itu pasti. Itu pasti. Ini aja buktinya. Anda memaksakan Yesus Tuhan. Gini aja lah. Kita belajar Alkitab bahasa Indonesia aja. Kenapa nggak kalian dapat dia mengatakan dia Tuhan di situ? Tidak bisa itu dipakai karena Yesus tidak mengartikan Tuhan. Yesus mengaku Tuhan. Itu kan tertulis kan, sah kan? Yang menulisnya siapa? Yesus. Yang menulisnya orang ini. Jadi yang menulis Al-Quran Allah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan dengan lisannya ayat-ayat suci Al-Quran. Dihafalkan oleh para sahabatnya. Yakin. Yesus. Yakin bisa dihafal 6.000 sekian. Yakinlah. Nggak yakin. Astagfirullahaladzim. Nggak yakin. Anda memang nggak yakin karena Anda Kristen. Iya. Saya banyak sahabat penghafal 30 juz. Keluarga saya juga banyak penghafal 30 juz. Aku ingin tahu gini. Aku ingin jumpa sama orang yang hafal Al-Quran semua. Tunjukkan sama aku orangnya daerah Medan. Kesini bang. Kesini saya tunjukkan, nanti Anda tungguin bang. Di mana? Di tempat saya, di tempat saya Rio sini bang. Sini bang. Saya tunjukkan nanti bang. Di mana? Banyak kali. Di Rio. Di tempat saya ini ada nih. Ada 10 hafiz itu. Rio nanti mana? saya panggilin semua, Anda duduk di situ, Anda nyimak. Rio mana bang? Rio mana? Aduh, Rio mana? Pekanbaru. Udah, dia cuman berupaya lari tadi. Sini. Saya tunjukkan. Dalilnya Yesus mengaku Tuhan. Gak ada dalilnya Yesus mengaku Tuhan. Dia pakai terjemahan untuk nipu. Memalukan. Yesus hanya mengatakan mar. Jadi gini lah ya kan. Jadi mar dan Allah yang diterjemahkan ini nggak berlaku gitu. Bukan nggak berlaku. Ini terjemahan yang sudah sangat jauh lari dari aslinya. Bang Juma, nggak bodoh-bodoh kali kan orang Kristen Bang Juma. Bodoh. Kristen Enggak. itu satu paket dengan kebodohan. Enggak. Kalau tidak bodoh ngapain dia percaya terjemahan yang tidak sesuai dengan ucapan Yesus? Kalau nggak bodoh ya. Sesuai. Yesus mengatakan bahasa apa di sana? Loh, siapa bilang nggak sesuai? Cuma abang kan, nama grup-grup abang kan. Yesus mengucapkan bahasa Indonesia atau bukan? Kan udah diartikan. Nah itu makanya tidak sesuai ya Allah ya tidak Karim. Sesuai. Lah, Yesus bahasa Indonesia. Allah bahasa Arab. Allah. Yesus itu bahasa Aramaik. Ya, jadi Allah bahasa Arab. Kenapa larinya ke sana? Kan Anda mengatakan bandingkan, kita bikin perbandingan gitu. Kalau Allah itu mengaku sebagai Tuhan, innani anallah la ilaha illa ana. Dia mengaku sebagai Tuhan. Bahasa Indonesia aja Bang Juma, enggak Arab ini. Bahasa Indonesia aja enggak ngerti itu. Ya, Anda kan bertanya tentang Allah. Kalau bertanya tentang Allah berarti bicara tentang kitab saya. Kitab saya menggunakan bahasa itu. Saya tidak bisa bodoh kayak Anda, nggak bisa. Aku nggak bodoh. Kalian aja yang tidak bodoh. Kenapa Anda tidak percaya ucapan Yesus? Kan lucu. Jadi Bang Juma, lain kali jangan bahas Alkitab orang kalau nggak paham gitu. Justru suruh pendetamu yang paling paham hadapi saya. Buktinya aku tahu yang mana Yesus ada mengakui Tuhan. Ini bahasa Indonesia, kucluk. Bahasa Indonesia, kucluk. Kau kucluk.
Bahasa Indonesia itu bukan bahasa Yesus, toples. Sopan. Tunjukkan agamamu bagus gitu. Sopannya itu. Kuculuk sopan. Daripada kau bodohi orang, mending saya kayak gitu. Tapi saya menjelaskan yang benar. Daripada kamu sopan, berlembut-lembut, tapi kau nipu. Gak ada aku nipu. Kalau enggak nipu, kenapa Anda mengatakan Yesus mengaku? Sekarang gini Bang Juma, kalau ini memang salah, Abang tuntut itu lembaga Alkitab sana. Ngapain saya tuntut? Jadi kenapa Abang ngapai iman-iman kami? Loh, kan kita tanya jawab tadi. Kalian kan bilang bahwa jangan Kristen itu menyembah manusia. Kami bilang itu kami menyembah Tuhan. Yesus memang manusia. Lu pikir Yesus itu kodok? Loh, dipikir Yesus itu kodok. Jangan kayak anak-anak berdebat Bang Juma. Justru ini adalah rangsangan untuk otak saudara berfungsi. Yesus itu manusia. Nggak ada. Aku tanya sama saudara ya. Ketika ditanya di dalam Matius 26, ditanya oleh imam-imam besar kemudian kepada Yesus. Demi Allah katanya. Yang hidup. Wahai Yesus, katakan kepada kami, apakah engkau Mesias? Anak Allah atau bukan? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia. Yesus mengaku apa di situ? Anak kodok atau anak manusia? Dia banyak mengakui. Dia mengakui anak manusia, dia mengakui utusan. Itu kan nggak bisa kita pungkiri. Sekarang mana dia mengaku aku adalah Elohim, mana aku adalah Theos? Itu udah ada di situ Tuhan katanya. Itu bahasa Indonesia buatan orang Kristen Indonesia. Gini Bang Juma. Yang kita tanya ini Yesus. Ya, gini Bang Juma. Kalau memang Alkitab ini salah, Abang tuntut itu salah, itu lembaga Alkitab bilang. Kenapa saya harus tuntut? Loh, itu bukan jadi kenapa Abang, kenapa kalian klan Islam ini mengatakan kami menyembah manusia, menyembah mayat? Karena faktanya Yesus itu manusia, kan sudah kubilang samamu. Yesus itu manusia. Oke, sekarang saya tanya, Maria melahirkan apa? Abang tahu kayak mana lahirnya? Kan, tengoklah kan abangku ini. Tengoklah kalau ditanya kayak gitu. Kok dibahas? Abang tahu aku bagaimana lahirnya? Dia pakai celana apa? Kalau ada Yesus mengaku Tuhan kayak mana? Aku bilang. Ada yang bilang pindah agama, datang ngesot. Ngesot lah kalian dari Rio kemari. Mana pengakuan Yesusnya? Ternyata Anda hanya membawa mantra-mantra dari Lai. Bang Juma, hati-hati ngomong. Saya bertanggung jawabkan. Ini ada mantra-mantra di sini Bang Juma. Bukan mantra apa? Yesus tidak menggunakan kata ini. Yesus menggunakan bahasa Aramaik. Yesus menggunakan bahasa Yunani minimal. Bibel tertua. Saya tanya dulu. Bibel tertua milik Anda itu bahasa Yunani. Apa yang tertulis di sana di awal kali? Kurios. Apa arti kurios? Udah Bang Juma, terlalu jauh Abang ke sana. Nah, harus ke akarnya, Bung. Ke akarnya. Ya, kan Yesus yang kita minta pengakuan Yesus. Ini masalah imanku yang ku bahas ini loh. Saya tidak sedang membahas imanmu, itu dari tamu. Enggak, yang kita tanya ke sini. Cuma kebodohan kalian aja nggak mau terima gitu. Abang, yang kita minta pengakuan Yesus bukan pengakuan itu pengakuan Yesus. Ya itu pengakuan abang, karena itu adalah cara abang. Apa di sini diartikan junjungan ya? Nggak usah buka-buka bang, nggak perlu. Kenapa takut? Ini kenapa junjungan nih Nih. Jika ada orang yang bertanya kepadamu, katakanlah sang junjungan, ya, memerlukannya, maka orang itu segera menyuruhmu untuk membawa kedua keledai itu. Nih kok kenapa dikatakan junjungan di sini kalau Tuhan? Aduh. Janganlah gitu bang, kan kita tanyanya Yesusnya, bukan abangnya yang ditanya. Mana pengakuan Yesus? Beda kalau mana pengakuan Bang Vero. Abang tunjukkanlah itu Bibelnya. Tapi kan kita minta pengakuan Yesus. Kalau pengakuan Yesus berarti bahasa yang keluar dari mulut Yesus. Itu kan bahasa yang keluar dari mulut Yesus. Berarti bahasa Indonesia. Loh. Ini tadi aku bahasakan sama kalian di situ semua ya kan. Jadi kalau ada pengakuannya, kalian nggak berbahasa, harus bahasa Yunani, harus bahasa Aramaik. Ini bukan pengakuan Yesus, saudara. Jadi pengakuan siapa? Ini pengakuan terjemahan, menyalah terjemahkan bahasa Yesus. Alamak. Lucu abangku ini. Nggak lucu bang. Gini sekarang aja. begini. Buka hati aja loh gitu. Nggak perlu kita anggar dalil. Buka hati maksudnya tutup hati tuh.
Anda ngatakan buka hati, itu tutup hati, nggak mau tahu kebenaran. Yang penting imani aja, itu namanya. Bukan sekarang imani, menurut Bang Juma. Sekarang menurut saudara Sekarang ini, gini lah Bang Juma. kata Tuhan dengan Tuhan. Cuma Yesus yang berani berbahasa tentang surga. Cuma Yesus. Yesus tak pernah berbicara surga, Bang. Yesus bicara tentang langit. Aku akan menyediakan tempat bagimu di surga. Di langit, Di bukan di langit. surga. Gak ada di langit. Aslinya Di sini, kita lihat. di sini Aku Lot ya, lihat. bukan God ya. Nih, Lot, the Lot. Nih, Lot apa artinya? Tuhan. Gak ada Lot Kecuali Tuhan, kalau di sini kawan. God baru Tuhan. Ini terjemahan bahasa Inggris nih, versi King James. Nih, Lot, bukan God. Dah, Pandai kali kalian gagal apa. total. Ya, berarti orang Gagal barat total. Yesus itu Tuhan. Jadi gini. Jadi waktu orang abang baca Alkitab, bahasa apa kalian baca? Aku tanya dulu lah. Kita menggunakan bahasa Indonesia, Bang. Bahasa Yunani juga oke. Bahasa Tapi Yunani. setelah kita Kok baca paten kau bahasa Yunani Indonesianya, kau. setelah kita baca bahasa Indonesianya, karena Gini kita Bang, pandang nggak usah sok-sok bahasa Yunani, bahasa ini, bahasa Indonesia direvisi direvisikan kitab Anda itu. Maka kita, daripada kita bingung, coba kita tengok original teksnya menuliskan apa. Ternyata menuliskan bukan Tuhan, bukan Kurios. Theos, tapi Kurios. Kurios itu bahasa Indonesianya Tuhan. Sekarang antara kata Tuhan dengan kata Tuhan, apakah sama? Yesus jadi Tuhan, emang dia punya banyak budak. Apalagi Tuhan. Banyak budak. Sekarang gini lah, dari mana logikanya dia Tuhan? Dari mana logikanya dia Tuhan? Tuhan aja berat, apalagi Tuhan. Loh, dia nggak punya budak Bang Juma, dia Tuhan. Dia juga bukan tidak punya Tuhan. hamba. Siapa hambanya? Udahlah Bang Juma. Kan? Makanya kita berani, kami umat Islam berani taruhan akidah, karena Iya. kami sudah pelajari Bible dan Udahlah, itu tidak pelajari ada aja lah akidahmu Bang Juma. tidak ada pengakuan Yesus sebagai Tuhan. Tuhan iya, kita akui itu. Gini aja Bang Juma, kalau kita nggak yakin dengan agama kita, buku kitab suci kita itu, makanya kita pelajari Alkitab orang. Kalau kita yakin, nggak kita pelajari itu. Oh, bukan begitu. Al-Quran, Sekarang gini lah Bang Juma, kalau abang yakin dengan Al-Quran abang, kenapa bang baca Alkitab agama lain? Karena Al-Quran saya membahas kitab abang ini. Loh. Sekarang gini lah, ketika abang mempelajari Alkitab kami, siapa yang ngajar abang? Sekarang begini, Bang. Aku nanya, siapa yang mengajar abang? Tidak perlu kan? Itu kan bahasa Indonesia. Pantaslah sesat ajaranmu. Nah, sekarang bentar sedikit Aki. Nggak usah. Kalau bentar Bang, kalau dia Yesus akan ini percaya, Tuhan, berdoa dengar, dulu, dengar. baru cari pembimbing Vero, dulu. bentar, kepada siapa? bentar, Setan. Vero. Pada setan. Bentar, ya. Kalau memang Yesus Tuhan di cerita Matius 21 ini, kenapa di ayat 9 dia didoakan? Nih, Hosana bagi anak Daud. Apa arti Hosana? Hosana itu keselamatan. Keselamatan bagi anak Daud. Kalau dia Tuhan, ngapain disebut anak Daud di sini? Baca Mikir dulu dong. atasnya itu biar tergenapi katanya itu. Banyak alasan. Mikir. Atasnya Masa Daud punya anak Tuhan? Padahal di dalam kitab Bilangan 23 ayat 19, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Bilangan 23 ayat 19. Ini Yesus di sini dikatakan anak Daud, anak manusia. Bagaimana dia bisa Tuhan? Sejak kapan Mikir pula dong. dia anak Daud? Berapa ribu tahun bedanya itu? Berarti ini nipu. Loh. Kita mau nipu ini. Dia bukan anak Daud secara kandung. Nah, ini. kawan. Coba kau baca nih. Nih. Kacau. Ini Masalah siapa ini itu anak tadi Daud ini? bahas. Gak usah diperpanjang-panjang yang lain. Takut dia. Ketawa. Takut dia. Ada Udah, yang lanjut, lucu. Cuma. Lanjut. Sugi, ada yang lucu kau ketawa. Ya kitamu sendiri kau sangkal di situ tertulis anak Nggak Daud. ada Dia aku bilang bukan anak sangkal. Daud. Aku bilang dia bukan anak Daud secara kandung gitu maksudku. Kalau bukan anak kandung ngapain ditulis di situ? Loh, itu hanya istilahnya itu Sugibol. Jangan kalian Berarti artikan tipu-tipu. Alkitab Ya orang udah. dengan sembarangan. Berarti tipu-tipu itu. Lanjut lagi. Tipu-tipu. Kalau ini tipu-tipu Alkitab ini, kalian tuntut LAI. Jangan asal ngoceh kalian. Kan kalian yang bahas-bahas Alkitab kami kan, kalian terjemahkanlah dengan sembarangan.
Gimana, udah selesai nih? Siapa dulu bentar? Tariget, selamat malam, agama apa? Cepet jawab, nanti aku dimarahin. Oh, udah lama-lama kok jawab, udah turun kok, daripada aku dimarahin. Udah cepet, kita agama berbicara apa? mengenai saya kenabian. Apa saya? Oh, alah muslimnya lanjut. Tenang melihat ini selalu saya. Oh, dia nanti aja bang, lagi diskusi bang, nanti aja. Ya, siapa suruh sih yang sapa orang? Ya aku kira dia Kristen bang. Pas giliran orang kira dia Kristen Tarigan. Dasar tarigu. Baik. Kan kena aku kan. Jadi berbicara mengenai kesaksian bagi Islam ya, terkait dengan kenabian, terkait dengan pewahyuan, terkait dengan kitab suci dan seterusnya. Jadi bagi umat Islam itu cukuplah Allah itu yang menjadi saksi. Dalam Al-Quran misalnya diterangkan gini, Bismillahirrahmanirrahim, lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepadamu wahai Nabi Muhammad. Allah menurunkannya dengan ilmunya dan para malaikat pun menyaksikan itu, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Jadi kita tidak butuh kesaksian orang, karena kesaksian orang itu tidak bisa dipercaya, tidak bisa dijadikan sebagai patokan di dalam mengambil satu kesimpulan, apalagi ini berbicara mengenai keyakinan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang noise. Barangkali bagus kalau host diturunin aja. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, Kul kafa billahi syahida baini wa bainakum innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Katakanlah kepada mereka wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh Allah maha mengetahui, sungguh Allah maha melihat akan hamba-hambanya. Nah, di ayat lain pun dikatakan begini, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tidak cukuplahkah bagi kamu, kata Allah, Tuhanmu itu menjadi saksi atas segala sesuatu. Jadi umat Islam itu tidak membutuhkan kenabian Rasulullah itu ditopang oleh kesaksian orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kenapa? Karena jangan sampai kesaksiannya ini itu memiliki kepentingan pribadi. Sehingga ketika itu nampak ada kepentingan pribadi untuk menguntungkan dirinya, kesaksiannya pun mengikuti nafsunya. Umat Islam tidak membutuhkan itu. Umat Islam itu begitu dikatakan beriman kepada Allah, kami beriman. Yang dikatakan beriman itu tak melihat tapi percaya. Itu iman. Itu iman. Kalau yang disebut percaya, melihat. Misalnya ada pulpen, saya pegang, lalu saya masukkan ke dalam kantong. Lalu saya bertanya, apakah kalian beriman kepada pulpen yang saya masukkan? Itu bukan jawabannya. Tapi kalau dikatakan, apakah kalian percaya bahwa ada pulpen di dalam kantong saya? Orang itu akan mengatakan, yes, saya percaya. Kenapa dikatakan percaya? Karena dia melihat. Karena dia melihat. Artinya, level agama Kristen itu hanya level aliran kepercayaan, tidak sampai kepada level iman. Kalau Muslim sama juga dong. Enggak bang, kami tidak melihat Allah. Bedanya, Kristen juga tidak melihat itu. Kristen melihat Yesus lahir. Yesus ya, itu. Waktu dia di bumi, dia kan manusia biasa 100%. Ya. Betul sebelum kan? Orang Kristen itu. Tapi sekarang saya tanya, kenapa dia katanya maha besar, si Allah ini maha besar, maha kuasa. Kenapa dia tidak mau hadir, sampai gambarnya pun dia tidak ada. Katanya maha tahu, maha apa segala macam. Kenapa sampai detik ini dia tidak pernah muncul? Oke, sekarang Anda bisa melihat bumi ini enggak bang? Ya bisa dong. Coba, bagaimana Anda bisa melihat bumi? Setahu saya ketika Anda memandang, yang Anda lihat itu cuma rumah-rumah, jalan raya yang ada di sekitar Anda. Yang saya maksudnya ini bumi. Bumi yang Anda pijai ini Anda bisa gambarkan, Anda bisa lihat. Ya bisa dong. Ya coba Anda, bagaimana Anda melihat bumi ini? Ya sekarang kan banyak kamera, drone, apa semua kan bisa melihat. Oke. Begitulah jawaban saya. Apakah Anda bisa melihat Allah? Bisa.
Bagaimana caranya? Lihat alam semesta, lihat ada siang dan malam. Itu karena adanya Allah. Enggak, begini ya. Kalau buat saya, kalau Allah itu kayak hayalan, bukan nyata seperti saya dan Anda. Kalau dia memang dia itu Tuhan, dia harus seperti manusia biasa, seperti justru dia membuktikan dia level kepercayaan, bukan level iman itu. Bukan iman bagaimana? Itu aliran kepercayaan itu, Bang. Anda tidak sampai kepada level iman. Itu asal percaya itu namanya. Sekarang begini. Iman dan percaya harus satu. Sekarang begini, Bang. Sekarang begini. Andai saja Tuhan Anda tidak pernah menjadi bukan Tuhan, apakah Anda percaya bahwa Tuhan itu ada? Amin, ada. Ada kan? Iya. Bagaimana Anda bisa percaya sementara Tuhan itu tidak nampak? Kan ada ini, ada kita bisa merasakan, bisa ini, bisa melihat gambarnya, bisa melihat. Siapa mana gambar Tuhan itu mana? Itu yang banyak beredar di lapangan itu adalah Tuhan. Terserah dia mau prestasikan, maksudnya apa ini? Ada yang bisa menjelaskan nggak orang ini yang jelasin apa? Tadi sebelum Tuhan Anda itu menjadi bayi, apakah Anda percaya bahwa Tuhan itu ada? Saya belum lahir pada waktu itu. Sekarang pada saat Yesus ada, sekarang ketika Yesus itu ada, apakah Anda juga ada? Ada dong. Di mana? Di sorga. Anda? Saya sekarang ini ada di sorga. Oh, saya bicara sama orang gila berarti, Bang. Karena Kristen mengajarkan bahwa bumi dan langit itu satu. Orang gila ini. Kok baca dong ayatnya, cari ayatnya. Ya di mana? Di mana tertulis bumi dan langit itu satu? Di mana? Ya Anda cari aja di kitab Matius. Gila ente. Saya menjelaskan pakai ilmu, ternyata ya saya jelaskan pada orang yang tak waras alias stres. Tadi saya bilang Allah Anda modelnya kayak apa? Itu sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Bapak itu modelnya kayak apa? Kayak Bapak, saya, kayak yang saya, di surga. kayak Anda, kayak saya dan Anda yang percaya. Berarti Tuhan Anda itu punya pantat. Punya semuanya. Oh, berarti Tuhan Anda itu punya anus. Punya semuanya. Berarti Tuhan Anda itu tidak maha melihat. Dia melihat, masa buta? Melihat, tapi tidak maha melihat. Kata saya bilang dia seperti saya dan kamu. Iya, saya katakan bahwa Tuhan Anda itu tidak maha besar berarti. Oh, dia maha besar karena dia pemilik bumi ini. Berarti tidak sama seperti Anda dong. Nah, jadi yang gila yang mana yang itu? Ya saya mau jawab apa tadi saya bilang Emang Anda itu besar seperti bumi ini? Kok dibawa ke bumi? Nah, tadi kan Anda mengatakan Anda dengan Tuhan Anda sama. Kan saya bilang firmannya kan udah dibilang kitab Kejadian bahwa kita ini segambar dengan Bapa. Quran aja udah tulis gitu. Masa di mana di Al-Quran? Di mana di Al-Quran? Ya, cari aja di kitab orang gila. Kirain santun orang waras, ternyata lebih parah dari Kristen yang lain. Oh, kita jawab itu menurut apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Apa pula ini? Jadi Tuhan Anda tidak mengetahui apa yang ada di belakangnya? Mengetahui dong. Wih, berarti tidak sama seperti manusia. Dia itu berwujud manusia, tapi ya kalau berwujud manusia berarti matanya dua di depan kan? Iya dong. Nah, untuk mengetahui apa yang di belakangnya dia harus nengok ke belakang kan? Dia kan punya roh. Lu pikir manusia nggak punya roh? Kamu mau tanya begitu? Seperti yang kamu bilang, saya cuma tanya pertama tadi, aula kamu itu modelnya kayak apa? Kan hayalan semua. Tuhan saya mengatakan dirinya tidak serupa dengan makhluk. Waduh, tidak serupa dengan makhluk. Di mana dalilnya itu, Bang? Al-Quranul Karim. Tidak serupa Laisa kamislihi syai'. Oke? Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 10 nomor 6. 2 Samuel 7 nomor 22. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Lu mau apa? Tuhan. Tapi di kitab Injil mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Jadi ya, ada nggak berani orang ngomong begitu? Kalau aku dan Bapa adalah satu, bukan berarti aku dan Bapa adalah sama. Itu rohnya sama. Dari mana Anda mengatakan rohnya sama? Tadi saya sudah kasih itu satu. Sekarang ayat Kejadian 6 nomor 3 apa bacanya?
Tadi kan saya bilang itu. Sekarang Kejadian 6 nomor 3 apa di situ tertulis? Coba Anda baca. Doktrin dongo. Aku tidak akan selamanya tinggal di dalam diri manusia, melainkan 120 tahun saja. Rohnya siapa? Apa dikatakan di situ? Rohnya Bapa. Apa dikatakan di situ? Rohku tidak selamanya. Ya, rohku itu siapa? Bapa. Ya Bapak, berarti rohku tidak. Dengar dulu, Anda kan buta Bible. Betul. Nah, begitulah ngaku lah. Ayo. Iya, makanya Anda yang harus mendengarkan. Saya jujur aja, saya nggak mau hafal ayat per ayat ya, tapi saya tahu isinya. Sombongnya minta ampun. Harus ngapain hafal-hafal itu kan anak sekolah yang hafal-hafal kayak gitu. Isinya dia nggak hafal. Tadi saya pun tanya. Gimana tahu isinya kalau kulitnya aja nggak tahu? Orang gila benar-benar sarap orang ini. Anda punya Tuhan aja nggak tahu yang gila yang mana. Tuhan itu Anda katakan Anda tahu. Betul ya. Anda tahu? Betul. Anda pernah bertemu Yesus? Alam roh pernah. Oh gitu. Makanya mintalah, maka kamu akan diberi. Baca dong. Ada benar-benar gila ini. Yang gila Tuhannya dia nggak kenal, bagaimana dia mau percaya? Orang mau beli aja sesuatu kalau nggak percaya, hanya faktor iman. Bagaimana kamu cuma beriman? Iman itu datangnya dari pendengaran, dari penglihatan. Itu ada ayatnya. Ibrani 11 ayat 1, iman itu percaya yang tidak nampak, Pak. Ibrani 11 ayat 1 baca terus lagi ada itu. Itu alasannya kalau pengikut setting begitu, baca terus lagi, baca di awal, baca di tengah, baca di akhir. Ya udah, katanya kamu tahu isinya apa, isinya ayat selanjutnya coba. Kalau kau tahu isinya coba baca. Barang siapa yang percaya padaku, hari ini engkau di Firdaus. Ada nggak kita perlu ngomong gitu? Iya. Di mana itu tertulis, Buka di Google, coba buka di Google. Iya Google. Saya tanya di mana itu tertulis? Buka aja di Alkitab. Sekarang zaman Google. Aduh, parah ini. Betul parah ini. Sekarang begini, saya minta Anda dudukkan Yesus Tuhan Anda itu ya. Yang camone-camone itu ya, yang unyu-unyu. Yengki, dia nyebutnya Yengki. Nggak udah, Yesus Yengki pula. Hormat kali namanya Pak, berubah Yengki. Bukan, karena katanya ini TikTok kan suka matiin kan apa dari grup ini yang suka mati. Tapi saya di grup Kristen kok saya sebut itu kata Yesus, dia fiktif kok saya nggak diblok. Karena Yesus itu memang tokoh fiktif buatan Barat. Gini saya tanya samamu. 1 Timotius 6 nomor 16. Itu Paulus, nggak usah saya jawab. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Ini siapa? Tadi kan saya bilang saya tidak mau jawab itu inspirasi dari Paulus. Itu manusia biasa, bukan muridnya Bapak, bukan muridnya Yengki. Siapa yang muridnya Yongki? Tadi kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Termasuk Markus? Iya dong. Sekarang tolong tunjukkan di mana Yesus pernah bertemu Markus dan siapa saksinya? Kena kau di sini. Tadi benjol ginjalmu kubuat. Baca ulang-ulang itu. Baca ulang-ulang. Markus itu ketemu langsung. Di mana? Dengan Yengki itu. Di mana dalilnya tertulis? Semua itu yang di kitab Markus. Mau muntah rasanya. Masa muridnya dia? Di mana Yesus bertemu dengan Markus? Aku ada bersama-sama kamu, ya kan? Apa orang ini? Di mana Yesus bertemu dengan Markus? Tadi di Israel tentunya dong. Gimana sih? Mana dalilnya? Dalilnya itu yang tadi kitab Markus, Yohanes dan semuanya 4 kitab itu. Bahlul. Yang dikatakan bertemu itu, dengarkan, penyembah Yengki, dengarkan. Ketika Anda mengatakan dia itu pernah bertemu, berarti ada dalil. Anda kan selisih 2000 tahun lebih. Anda nggak mengerti tentang kitab Injil, tapi Anda ngomong Injil gimana? Kamu yang nggak ngerti, Subaida. Sekarang kalau kau ngerti, saya bertanya, di mana Yesus bertemu Markus? Kalau kau paham, kau tunjukkanlah datanya. Pada suatu hari Yesus berjalan ke pasar untuk membeli pisang goreng. Bertemulah dia dengan Markus. Markus sedang menggunakan baju batik berwarna coklat kehitam-hitaman.
Pada saat itu mereka berdua berjalan bersama. Markus berkata, wahai bosku, adakah? Mana dalil kayak begitu? Mana? Itu tadi saya sudah bilang, waktu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu lagi bersama-sama mereka di atas perahu, ya kan? Itu mereka udah ketemu langsung. Di mana di situ ada Markus? Cuplis, di mana Markus di atas perahu bersama dengan Yesus, di mana? Ada, Anda cari aja itu di kitab Markus itu ada waktu dia bersama-sama. Kalau cuma ngomong ada kayak gitu, pantat ayam juga bisa. Kita ini orang berilmu, orang berakal. Tunjukkan mana, coba tunjukkan Markus itu ada di situ. Coba. Dia kira Markus itu termasuk 12 murid. Enggak. Masuk dong. La haula wala quwata. Markus, Lukas, Yohanes itu salah satu muridnya Bapak atau Yengki. Bapak Yengki dasar. Dari mana kau mengatakan Bapak itu adalah Yengki? Tadi kan saudara bilang ayatnya, waktu dia bersama-sama, Anda tanya ketemu tidak kan? Itu kan bersama-sama mereka di perahu, waktu mereka lempar jala itu. Di mana ada Markus di situ? Nah, Anda tadi pertanyaan saya, di mana dia ketemu kan? Ya, di situ. Lucu orang ini. Kok lucu? Karena Anda nggak mengerti, karena Anda kan. Yang saya tanya, di mana Yesus bertemu dengan Markus keblama? Tadi saya udah bilang di perahu itu, di perahu mana? Waktu dia ke selayar? Semua. Di mana? Di situ disebut murid Yesus Markus. Di mana? Tadi Anda pertanyakan bagaimana Anda mau ketemu dengan Tuhan kan, dengan Bapa, dengan dasar dompala penyembah mantan mayat, ditanya apa, jawabnya apa. Yang saya tanya, di mana Markus itu disebut sebagai murid Yesus itu di mana? Kapan dia bertemu? Setiap hari dengan waktu itu kan kebohonganmu. Yang bikin kitab Markus siapa? Saya mau tanya Anda, siapa yang bikin kitab Markus itu nggak tahu. Markus tak pernah mengaku dia mengarang kitab Markus itu. Ya kamu nggak ngerti. Bukan saya nggak ngerti. Saya nggak bisa. Berarti kamu bukan Kristen. Ya memang saya bukan Kristen. Memang situ penghuni neraka. Ada aja ngomongnya. Yang saya tanya, di mana Yesus? Dengarkan dulu. Di mana Yesus bertemu Markus? Dalilnya mana? Baca Markus 1 sampai selesai. Di situ baru Anda bisa ambil. Nenekmu kiper, emang lu pikir gue wartawan suruh baca Markus 1 dan seterusnya? Makanya kalau bukan Kristen jangan bahas-bahas Kristen gitu aja. Justru karena kau Kristen makanya ku tanya, Bahlul. Kalau kau Hindu mana mungkin ku tanya, Tuyul. Karena kau Kristen, makanya ku tanya, di mana Yesus bertemu Markus? Dasar pemakan kutu. Kalau mantan Kristen masuk Islam kan enggak, mantan Islam masuk Kristen itu apa gigi palsu lagi yang naik gigi palsu sekali kau ngomong. Yang kutanya di mana Yesus bertemu Markus? Di mana? Stoplah bahas-bahas ya. Malu-maluin aja kalian ini. Di mana Yesus bertemu Markus? Di mana? Saya mau bahas aja Al-Quran. Ini justru membahas Al-Quran. Ketika membahas Bibelmu itu membahas Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan kitabmu itu karangan manusia yang dituliskan berdasarkan angan-angan. Coba lihat si kembuan ini. Berangan-angan Yesus bertemu Markus. Mana buktinya Yesus bertemu Markus? Angan-angan dia. Bertemu di atas perahu. Kitab kalian sendiri nggak jelas asal-usulnya. Coba tunjukkan di mana Markus bertemu dengan Yesus. Itu aja dulu ku minta. Kitab itu jelas sejarahnya. Alkitab namanya aja ambil dari Al-Quran. Namamu itu, nama kitabmu itu bukan Alkitab, Cuplis. Nama kitabmu itu bukan Alkitab. Ini semua kayak orang stres yang ngoceh terus. Iya, karena saya ngomong sama orang gila. Karena saya ngomong sama orang gila. Dua orang gila sekaligus. Di mana Yesus bertemu Markus? Apa jawaban kalian? Di Israel. Kenapa kamu? Di Israel, tuyul. Mana dalilnya Yesus bertemu Markus? Mana? Baca kita Markus 1 sampai selesai. Baca kita Markus 1 sampai meledak mulutmu. Nggak ada tertulis di situ. Saya sudah tamat membaca surat kabarmu itu. Udah tamat saya. Mulai dari Kejadian sampai kitab mimpi, saya sudah baca semua. Tapi Anda so pintar, dan tidak pernah saya membaca ada Yesus bertemu dengan Markus.
Nggak usah kau bawa Al-Quran, wahai gigi palsu. Nggak usah. Quran saja kau tak gigi palsu pelan-pelan ngomong, nanti gigimu jatuh. Seperti aja. Ketawa lagi. Punya gigi. Ketawa lagi. Nggak perlu gigi jatuh. Gigimu jatuh nanti. Yang saya tanya, di mana Yesus? Dengar. Ini pertanyaan sangat mendasar loh. Di mana Yesus bertemu Markus, pengarang surat kabar Markus itu? Di mana? Nanti kalau saya jawab, dia ketemu dengan Allah. Bagaimana kamu jawab? Nenek mutip ya. Menghayal. Daripada lu ribut terus, emosi. Ya udah, kamu turun. Kembuan kau ke gereja, kau jilat pantat pendeta aja supaya kau waras. Nah, kamu lagi. Di mana tertulis Markus bertemu Yesus? Di mana? Nggak usah lah, Quran aja kau tak paham kamu. Banyak cerita. Udah turun. Pemakan babi anjing turun. Penyembah kucluk turun. Kau ke gereja, cipok pantat pendeta biar kau waras. Pertanyaan mendasar pun ditanya nggak sanggup kemudian. Cuma mau pamer ngeyel di sini. Kupikir tadi orang sehat. Kujelaskanlah Quran tentang kesaksian. Kujelaskanlah semuanya. Tahu-taunya sekplek. Saya menjelaskan Quran sama orang tulul tak berotak. Lebih besar gigi daripada otak. Nah, ini yang terjadi.